kami dari kelompok 6 kelas Pancasila G815 hari ini lagi berada di alun-alun kota Surabaya nih. Oke, pada kesempatan hari ini kami akan mewawancarai para pengunjung alun-alun dan Museum Kota Surabaya. Tanpa berlama kata, mari kita mendengarkan dan simak ya. Pastinya ada sih ya kalau di Museum Surabaya ini juga, karena memang di dalam juga ada beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang mengingatkan kita pada perjuangan-perjuangan mereka juga. Terus selain itu di dalam juga ada beberapa foto gubernur ataupun wali kota. Jadi kita juga bisa menambah wawasan nih soal pengetahuan kepegawaian yang ada di Surabaya juga. Kalau aku sih ya dari suasananya yang pertama, karena memang di museum itu dibentuk sedemikian rupa supaya pengunjung itu nyaman, terus dengan informasi dan barang-barang sejarah yang memang menambah wawasan kita, jadi menurutku keren banget sih. Terima kasih ya kakak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya penting sih, kan namanya juga silaturahmi untuk menjaga kestabilitasan, terus untuk mencegah konflik juga. Kurang lebih gitu sih. Terima kasih ya kak. Ya, dari senangkapnya saya ya, di sini pertama kali ke Surabaya. Jujur aja ada beberapa fasilitas yang udah sesuai dengan penyandang disabilitas. Akan tetapi khusus di masjidnya ya, terutama saya notice di sini kok cukup sulit ya untuk penyandang disabilitas, apalagi yang menggunakan kursi roda. Karena naik ke lantai 2, apalagi yang akhwat atau yang perempuan itu sulit banget ya. Kalau saran saya ya mungkin disediakan tempat khusus untuk penyandang disabilitas agar bisa memudahkan aksesnya gitu loh, untuk menggunakan sarana dan prasarana di alun-alun kota ini juga. Baik. Terima kasih Kak. Kalau keragaman budaya ya gimana ya, saya kurang begitu paham sih. Saya nggak berani klaim ini sudah menunjukkan keragaman budaya atau belum. Maksudnya keragaman budaya Nusantara atau antara modern dan tradisional gitu mungkin? Modern dan tradisional. Ya modern, saya sendiri di sini karena saya seniman modern dan saya kok sering tuh lihat, ya kemarin lah itu lihat ada yang latihan tari tradisional, sementara itu yang saya tahu. Oh, ya udah, terima kasih Bapak. Ya. Pancasila. Ya, dalam sejarah tradisi kita, alun-alun adalah sebagai pusat dari sebuah kota ya. Kalau dulu kan dikenali dengan konsep mandala itu loh. Jadi pusat mandala, representasi wujudnya adalah alun-alun, dan di sekitarnya adalah bangunan-bangunan penting, yaitu tentang bangunan pemerintahan, administrasi, militer, dan sebagainya. Konsep alun-alun sebenarnya adalah sebuah ruang publik gitu loh, di mana pada waktu tertentu publik saling bertemu dan berdialog. Makanya kita harus melihat itu sebagai public sphere pertama. Jadi bukan bagian dari ini dinas apa segala macam, enggak, itu adalah publik. Lalu hubungan publik dengan republik itu harus ada satu interaksi. Nah, di sanalah di alun-alun itulah tempatnya antara publik dan republik. Republik itu adalah representasi dari pemerintah negara gitu loh. Saya kira dalam perkembangan ya, karena kita tidak mempunyai ruang publik yang memadai ya toh, sehingga alun-alun adalah menjadi suatu pusat bagi kegiatan anak muda khususnya gitu loh ya toh, sehingga ketika ada satu pertemuan, gathering atau acara-acara kesenian ya, musik, seni rupa seperti sekarang ini, makanya kita membutuhkan public sphere yaitu alun-alun gitu loh. Cuma hal yang penting adalah bagaimana memaintain, merawatnya, sehingga
orang yang punya berkepentingan dengan ruang publik itu juga tidak saling mendominasi gitu loh, itu sehingga kita saling berbagi ruang, berbagi gagasan, berbagi ekspresi gitu. Nah, dalam hal ini adalah dalam ruang lingkup luasnya adalah ruang lingkup dari kebudayaan. Kebudayaan itu gitu adalah kalau kita lihat dalam sila-sila Pancasila itu sudah mencakup semuanya gitu. Yang berketuhanan, yang berperi kemanusiaan, yang menyatukan, ya kan, dari elemen-elemen masyarakat itu kan di alun-alun kan, dari perbedaan apa segala macam disatukan dan menjadi satu harmoni, diorkestrasi gitu loh, gitu dengan kegiatan-kegiatan yang ada sehingga mempunyai satu simpul, gitu, komunitas, sehingga terjadilah dialog, tukar pendapat, gitu. Itu yang dinamakan demokrasi, gitu, sila keempat. Nah, ketika kepentingan ini menyatu, sehingga terjadilah ada pertukaran nilai, bisa nilai ekonomi, sehingga ada keadilan sosial gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oh ya, sama-sama. Sekian dari kami. Dadah.